never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Usai membenarkan kabar perpisahan Ducati dan Pramac pada 2025, Marc Marquez ingin menegaskan bahwa dirinya tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut. "Saya tidak melakukan apapun," ujarnya. Sesi pertama Grand Prix Belanda menampilkan simulasi pertarungan antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, yang finish 1-2 dengan selisih 65/1000. Namun pada latihan sore, yang memberikan 10 tempat akses langsung ke Q2, segalanya sedikit berubah. Bagnaia kembali memimpin, namun Marc hanya menempati posisi ke-6 dengan selisih lebih dari setengah detik, 0,511. Pria asal Gresini ini tidak menjalani sesi kedua dengan tenang seperti sesi pertama, ia terlihat mencapai batasnya. Menyelamatkan beberapa kali terjatuh dan dengan masalah tak terduga yang membuatnya masuk ke dalam kotak begitu ia meninggalkannya. "Sensasi hari ini cukup baik, apalagi di pagi hari. Saya langsung merasa sehat, seolah-olah kita belum berhenti selama 3 minggu. Sorenya sedikit lebih sulit, kami pikir kami tahu alasannya, tapi besok kami akan melakukannya untuk dikonfirmasi. Ada 2 pembalap yang berada di atas yang lain, 1-2 langkah, yaitu Pecco, dan yang lainnya, yaitu Maverick Vinales. Lalu ada beberapa dari kami yang cukup setara, rangkumannya hari yang dipersembahkan oleh pengendara oleh Gresini. Namun, kesimpulan hari ini adalah bahwa Bagnaia berada dalam kondisi baik dan, saat ini, ia berada di atas yang lain. Ketika Anda memasuki spiral positif, spiral kepercayaan diri, semuanya berjalan baik bagi Anda. Anda datang dari memenangkan 2 balapan. Anda tiba di sirkuit di mana dia menang tahun lalu, yang dia suka, yang dia tato. Tanpa ragu dia berada dalam spiral positif, semuanya berjalan baik dan berjalan sangat cepat. Anda harus bertahan dan belajar dari apa yang Anda lakukan," tambahnya. Salah satu berita hari ini adalah pengumuman Pramac, yang meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan Yamaha, bagian dari harga yang harus dibayar oleh rumah Bologna. Sementara itu, Bagnaia menjalani hari Jumat yang spektakuler di Assen, finish tercepat. Pelatih asal Italia itu berbicara tentang harinya dan kepergian Martin, Bastianini, dan Bezzecchi. Itu adalah hari Jumat yang sempurna untuk Pecco Bagnaia di Assen. Pembalap Ducati itu menjadi yang tercepat dalam 2 sesi latihan pertama Grand Prix Belanda, dan juga mencatatkan rekor baru di sirkuit yang sangat spesial baginya hingga ia menato lengannya. Namun, karena tidak biasa melihat juara dunia 2 kali itu bersinar begitu terang di awal, muncul keraguan apakah akan sangat sulit bagi rivalnya untuk mencoba mengalahkannya akhir pekan ini. "Saya sangat puas dengan kerja yang kami lakukan sejak awal tahun yang mulai membuahkan hasil. Sudah 5 hari Jumat kami mampu bersaing, namun ini pertama kalinya saya telah menjadi yang pertama di latihan bebas 1 sejak 2018, dan itu luar biasa. Meskipun strategi kami untuk tidak pernah melakukan serangan waktu telah mempengaruhi hal itu," ia memulai dengan mengatakan. "Namun, saya sangat puas, kami telah bekerja ke arah yang benar, menemukan hal-hal kecil yang membantu kami. Saya tidak akan meminta terlalu banyak kepada tim untuk besok, hanya detail kecil saja, karena kami sudah dalam perjalanan yang baik," dia menyatakan di penghujung hari. Dari luar, nyatanya segalanya tampak mudah bagi Bagnaia. Dan dia menjelaskan alasannya, Assen adalah trek yang sangat rumit, dari semua sudut pandang. "Tahun lalu sulit bagi saya pada hari Jumat, karena kami memiliki masalah dengan stabilitas motor. Kali ini, kami memulai dengan setup pada arah yang telah kami ambil untuk menyelesaikannya, dan itu langsung berhasil. Stabilitas di sini sangat membantu, dan menemukannya dengan segera telah membantu saya merasa mampu untuk terus maju." Mantan pebalap dan pemilik salah satu tim paling stabil dan sukses di MotoGP, Lucio Cecchinello, adalah salah satu orang yang paling berpengetahuan di pada kejuaraan dunia, serta pria sejati yang selalu bersedia memberikan sudut pandangnya.
Pada saat musim di mana pasar pembalap papan atas sedang meledak, Cecchinello, dengan Johann Zarco terikat kontrak untuk tahun 2025 dan dengan sepeda motor kedua yang dikelola di level sportif oleh Honda, tetap tenang dan santai, memperhatikan strategi pembalapnya. Saingan. Manuver besar pertama adalah penandatanganan Marc Marquez untuk Ducati, dengan mengorbankan Jorge Martin, Enea Bastianini dan, sebagian, Marco Bezzecchi. Saya tidak terlalu terkejut, yang jelas Jorge pantas pergi ke Ducati. Tapi di sisi lain kita harus memahami bahwa kita berbicara tentang pabrikan yang harus menjual sepeda motor untuk bisa membiayai tim MotoGP-nya. Jika Anda memiliki pembalap dengan profil Marc Marquez yang tak terbantahkan, yang sangat terkenal di semua pasar, terutama di Asia, menawarkan potensi komersial yang lebih besar kepada Anda, jelas Lucio. Jadi sama sekali tidak mengejutkan saya jika Ducati memilih pebalap yang merupakan juara dunia 8 kali. Tentunya memikirkan masa depan, karena usianya, jika Ducati terus memiliki motor paling kompetitif di grid, mungkin dalam beberapa tahun, Jorge dan merek asal Italia itu akan bertemu lagi, nilai dia. Eksekutif Italia tersebut yakin bahwa kepentingan komersial memiliki bobot penting dibandingkan mobil sport dalam manuver ini. Saya pikir membuat keputusan untuk bertaruh pada Marquez pasti sangat sulit, tetapi pemiliknya, Direktur Ducati Claudio Domenicali, pasti sudah membuat perhitungannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Cecchinello telah berbagi merek dengan Marquez, yang dia kenal baik dan tahu nilainya. Saya yakin Ducati sangat kecewa kehilangan 3 pebalap muda dan bertalenta, tapi saya tegaskan bahwa yang berkuasa di sana bukanlah Gigi Dall'Igna, melainkan Domenicali. Tandasnya. Dan Domenicali melihat pasar di Eropa sedang dalam kesulitan, penjualan Ducati di Italia menurun tahun ini. Dan direktur pabrik harus menjual sepeda motor untuk menutupi biaya proyek olahraga. Sementara itu, Jack Miller tampil pertama kali setelah kehilangan pekerjaannya di KTM untuk musim berikutnya dan pebalap Australia itu tidak menyembunyikan keterkejutan dan kemarahannya karena dipecat. Jack Miller meninggalkan Mugello pada awal Juni mengetahui bahwa sepedanya untuk Pedro Acosta pada tahun 2025, dan di tengah rumor penandatanganan Enea Bastianini untuk KTM Tech3. Tetapi dengan janji bahwa dia akan tetap berada di keluarga Oranye. Namun, rumah Matti Goven secara resmi menutup jajaran pebalapnya untuk tahun 2025 dengan menutup penandatanganan Maverick Vinales, dan meninggalkan pembalap Australia itu tanpa pekerjaan, yang kini merasa dikhianati, tetapi ingin tetap aktif di grid MotoGP beberapa tahun lagi. Miller selalu terikat dengan kontrak 1 musim, sampai KTM menawarinya stabilitas 2 tahun yang berakhir pada akhir tahun. Pria asal Australia ini bermimpi untuk berkarir di pabrik jeruk, namun ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia ditinggalkan di jalanan dan baru mengetahuinya pada menit-menit terakhir. Bosan terus-menerus mengganti kotak, pemain Australia itu membenarkan dirinya sendiri. Saya sudah menunjukkan cukup banyak, tapi tentu saja kami masih memiliki 13 balapan tersisa tahun ini dan saya akan mengejarnya. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa saya puas atau gembira dengan apa yang telah terjadi.